yang percaya kepadanya tidak binasa. Banyak orang Kristen yang percaya hanya percaya fakta sejarah. Fakta bahwa Yesus lahir dari kandungan Maria tanpa hubungan suami istri, yang mana ayahnya seorang tukang kayu, Pak Yusuf. Dia percaya itu. Kamu percaya Juru Selamat? Oh percaya. Karena kalau mengaku katanya selamat. Oke. Kembali kayak tadi. Oh kamu percaya ya saya sebagai Juru Selamat? Oke. Nah, pakai ilustrasi tadi. Tuhan bilang lakukan ini. Kalau kamu percaya sama saya, lakukan itu. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan itu. Anda taat gak? Kalau Anda tidak taat, berarti Anda cuma percaya di mulut, cuma ngucap, saya percaya. Tapi belum benar-benar percaya. Nah ini yang banyak yang tidak digali atau tidak diajarkan dengan benar kepada orang-orang Kristen. Jadi mereka menganggap pokoknya kalau saya sudah percaya, kan sudah bilang Yohanes 3 ayat 16, kita tidak akan binasa. Ya tapi harus dilihat dulu percaya yang bagaimana. Kalau dia cuma percaya bahwa Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu, itu baru percaya fakta sejarah. Belum percaya melakukan iman dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Nah, atau kita baca 20-nya dulu. Dan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi seperti tadi saya bilang, percaya, tapi melakukan kehendaknya enggak? Kalau tidak melakukan kehendaknya, itu cuma percaya di mulut. Ayatnya juga bilang, bukan yang berseru saja, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 22 kalau kita baca lagi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oke, ini berbicara mengenai orang Kristen yang wah suci gitu kan, mengusir setan, ya kan, bernubuat, ya kan. Nah, 23 dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, artinya tidak heran nanti di hari penghakiman akan banyak orang-orang yang ngakunya Tuhan, bicaranya dikit-dikit Tuhan, maaf kadang-kadang shalom gitu kan, shalom Tuhan gitu ya, bernubuat. Nah, pada hari terakhir Tuhan bilang, hanyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Wah, tapi Yohanes 3 ayat 16 tadi bilang yang percaya tidak akan binasa. Benar, percaya yang bagaimana? Percaya, tapi melakukan kehendaknya enggak? Kalau percaya tidak melakukan kehendaknya, berarti Anda baru percaya di mulut, belum melakukan firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk lagi yang lebih ini, kita coba lihat Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai 46. Kalau Anda lihat di Alkitab Anda di Matius 25 ayat 31, di atasnya ada judul perikop penghakiman terakhir. Oke. Mungkin saya bacakan pelan-pelan di sini ya. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, domba ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yang kambing gitu ya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pembacaan penghadiman terakhir bisa saya ulas dalam dua pengertian. Lalu saya akan coba dua-duanya saya akan bahas. Pertama, ini bisa menjelaskan suatu fenomena di dunia Kristen. Kalau orang membaca domba, oh itu Kristen. Kambing bukan Kristen, saudara sepupu gitu ya. Oh, kita anak domba, bukan anak kambing. Tapi kalau kita membaca ayat ini, jelas tidak semua orang Kristen dimasukkan sebagai domba. Karena di sini dikatakan ada orang yang tadi ya, ketika orang yang hina, orang yang susah gitu ya, lapar dia kasih makan gitu ya, yang sedang haus dia kasih minum, orang asing yang diberi tumpangan. Ini berbicara mengenai bagaimana respon kita sebagai orang percaya terhadap sesama. Hukum kasih ada dua, yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal yang ke atas adalah